kepada sahibul hajah, yang mana menjadi penyebab kumpulnya kita, yang mana maulid ini diselenggarakan oleh remaja Kolor bekerjasama dengan kelompok Taruna Tani dan masyarakat Dusun Kolor, yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada teman-teman dari Jam'iyah Hadrah Darus Salawat, Bungkona Solawat, Masya Allah, Darus Solawat, yang dari tadi mengajak kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan solawat yang dihaturkan, solawat yang dilantunkan dan dibacakan tadi menjadi penyebab syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada segenap panitia yang telah mensukseskan daripada acara maulid ini, lebih-lebih di sini yang teristimewanya kepada pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita hadir di tempat ini tidak pulang, melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya peringatan maulid, kita tahu peringatan maulid ini adalah membaca sejarah singkat daripada sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sayangnya maulid itu adalah sejarah singkat. Ulama menulis kitab maulid tadi itu tujuannya agar kita semua itu ada hubungan dengan Nabi Muhammad, agar kita tadi itu bisa membaca sejarah Nabi walaupun dengan secara singkat. Tapi sayang seribu sayang, di Indonesia khususnya Madura sudah singkat pun masih disingkat lagi. Saya kata gelap. Ya Rabbi salli ala Muhammad fahtazal arsu hamdul waqar, langsung diam. Arya edima-dima. Akhirnya maulidnya Nabi tak bocah, tak tahu apa esena. Padahal tujuannya itu adalah diceritakan. Apa diceritakan Madura mereka? Caretae. Itu Pak kan? Antos dulu. Mereka Madura apa Indonesia? Madura. Mereka cerita dulu menopot. Ada tisu ya? Ada tisu. Kau lebih bersama Madura peluang. Melarat Madura kan ya? Bon, kau belajar bahasa Madura. Menkasar jejak orang. Mangkene karunya Pak, orang caretae nyare tae. Ben tae ngempet. Tae ngempet bocok ya. Tujuan para ulama menulis sejarah singkat pasal demi pasal yang setelah selesai diberi nama dengan maulid, yang dipelopori oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Harus yang pertama, maulid tertua Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi Al-Yamani Asy-Syafi'i. Harus yang nulis pertama. Ada Ibnu Azab dengan maulid azabnya, ada Al-Barzanji, ada maulid Habsyi atau Sittut Durar yang ditulis oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nah, mereka semua menulis tadi ini tujuannya agar kita mengenal Nabi Muhammad. Apa tujuannya kita tadi ini? Diceritakan tentang sejarah Nabi, kita kembali kepada Al-Quran. Allah neka adamu dalam Al-Quran Pak Bu. Kenapa adamu Allah? Wa kulla naqussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dikatakan
Ya Muhammad, debuna Allah, ya Muhammad, setiap aku ceritakan kepadamu daripada kisah-kisah para rasul. Jadi Rasulullah ketika Pak, cari sareng Allah Pak. Diceritakan tentang Nabi Nuh, diceritakan tentang Nabi Adam, diceritakan tentang Nabi Ibrahim. Artinya Rasulullah ketika cari sareng Allah tentang sejarah nabi-nabi terdahulu atau sebelumnya. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk memantapkan hati Nabi Muhammad. Pertanyaan Pak, hati Nabi Muhammad kira-kira mantap nggak bukan? Mantap. Apakah keyakinan Nabi Muhammad itu sudah yakin atau belum? Yakin. Tapi begitu mantapnya hati Nabi Muhammad, begitu yakinnya keyakinan Nabi Muhammad, masih perlu Pak untuk diceritakan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita tahu afdhalur rusul, paling utamanya para rasul, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kalau Nabi saja diceritakan para rasul bisa memantapkan hati Nabi, padahal hati Nabi sudah mantap, bagaimana dengan kita? Kau lebih sampai kira-kira Pak Atena, kau lebih sampai dengan mantap atau bukan? Mantap dari lima. Mantap ada. Kita masih mangga, masih banyak keraguan, belum mantap. Maka sudah barang tentu kalau Nabi diceritakan Rasul-Rasul saja bisa memantapkan hatinya, bagaimana dengan kita, hati kita yang masih belum mantap, diceritakan tentang daripada paling mulianya para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu ketika diceritakan daripada cerita Nabi akan memantapkan hati kita semuanya. Kenapa? Karena kerusakan umat ini satu, mereka jauh dari Nabi Muhammad. Karena jauh saja. Kenapa mereka jauh? Mereka tidak membaca sejarah Nabi sehingga tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Orang tak kenal bermah kira-kira. Kan ada patah tak kenal maka tak sah. Bodoh orang kira-kira senang ke orang bila tidak kenal. Kau lu senang cinta ke siapa? Ke Zubaidah. Siapa Zubaidah? Tak tahu. Bodoh. Bodoh gila Pak. Siapa enggak? Tahu dulu, hari biasanya mana Zubaidah. Aduh ratina ya Allah. Pote orang ngatenki lebu. Kenal. Akhlak luar biasa, ibadahnya Masya Allah. Ada pas terus senang Pak. Kenal dulu baru sayang. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kita harus kenal dulu siapa itu Nabi Muhammad. Kalau kita sudah kenal, baru kita akan cinta dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan dalam kitab Maulid, Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu Pak, paling baiknya manusia, paling sempurna manusia, paling sempurna. Apanya yang sempurna? Khuluqan, akhlaknya, wa khalqan, dan penciptaannya. Orang ketika Pak mengekareka senang di sana Pak daripada baca TV. Saya kan pernah baca kitab TV. Ada tak pernah kata gel benar ya. Tak buku, tak baca. Mungkin ketika, ayo jujur. Bu, Pak, kira-kira malam mungkin sampai ketika aromasa oleh rezeki apa bunda? Oleh. Apa? Oh, hari nyawat malu atau karena? Hah? Aromasa oleh rezeki betul? Oleh apa? Nah, tak tahu, oleh berkat. Oleh apa? Coba anak kasih bocoran satu nih. Oleh lebur kamu kasih ya? Ada bermacam, jangan ada bermacam ya? Hah? Kacau. Jam setengah. Kira kesokan. Setengah jam buat. Sama pembukaan setengah jam. Baru makan setengah jam ki. 5 jam sampai untuk juga lu mulai. Pada malam hari ini, pending gelu ya, pending gelu, tunda gelu.
Sekarang kita bicara masalah majlis dulu. Oleh sampai mantep Pak majlis. Kenapa? Makin kini Pak ada orang ketika pengajian Pak. Ada tak ketika. Buktinya pun pasti hadir ketika. Ayo bitong kemabunnya. Ayo jumlah warga kemabunnya mosok sila hadir. Bunyak sila hadir. Ano kita hadir? Lesok pengajian nak berwagia paling habis drama saja mari lah. Boleh gresek, boleh ya. Dan makanya pengajian Pak. Mau sampai terobos di joget dia karaoke ya. Orang makanya tak kepada ketika pengajian Pak. Buktinya apa? Kalau Pak labeng jaga musuh dia. Ayo masuk. Tak kok sampai tak masuk. Tengku. Kita datang habis foto ame dua, ya kan? Coba orkes. Oncom. Tahu soal ada oncongan ada pernah beroncongan oleh anu kali itu oncongan bikin malam saya nanya orkes bener. Sombong. Ada. Monyet di organ pinding bu bosak sih kan. Seejo gue beri lambung Pak panggung takut sampai loncat nyawer. Pengajian seejo ke lambung Pak takut ada yang masuk. Naruh tak ketek. Padahal sambian malam hari ini duduk bersama di sini itu merupakan satu anugerah, satu rezeki, satu pemberian dari Allah yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan isinya. Orang cepir aja ini kawan mereka Pak. Yang sampai tahu masa, apa? Saya kuliah tegas sampai cepir uang saya. Kemudian saya beli cepir apalagi mak. Aduh tak tahu lah, pokoknya besar. Dokter ngebul bukan arwah bon. Membeli kesel bendera cekek, emas bendera cekek. Padahal dia, bagaimana bisa dikatakan ini rezeki Nabi, orang yang kita peringati malam hari ini Sayyiduna wa Maulana Muhammad ada hadis Nabi Muhammad ada bu. Apa tu guna? Annad dunya saangkuna senyamana dunia yuktihallahu man yuhibbuhu wala man yuhib. Senyamana dunia keneka itu beri saran Allah kamku siapa? Kamku orang saya cinta mosok orang saya tak cinta saran Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia diberi oleh Allah kepada orang yang ahli ibadah, begitu juga kepada orang yang ahli maksiat. Rezeki diberi oleh Allah kepada orang muslim, begitu juga orang kafir. Kenapa? Tidak ada harganya di sisi Allah. Kalah. Bunda orang ahli maksiat, Allah kau masa sebenarnya kalah. Bahkan punya orang si ahli maksiat lebih soki Pak daripada orang ahli ibadah Pak. Si rosak-rosak ini Kak, biasanya lebih soki. Kenapa? Karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wala yu'tiyal ilma. Allah tak apareng ilmu Pak. Tak apareng ilmu illa man yuhibbuhu minal abrar, kecuali kepada orang yang dicinta dari kalangan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan ini satu pertanda di malam hari ini kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dicinta dari kalangan orang-orang yang baik. Amin. Karena di malam hari ini kita akan sebutkan ilmu-ilmunya Allah. Kita sampaikan ilmu-ilmu Nabi Muhammad. Nah, odi keneka Pak seekar lo keneka ilmu Pak. Kenapa? Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, ini perintah. Jalisul ulama tojuk bansat hojo. Masyarakat, umat Islam, tojuk sampean sat hojo. Kasapa? Ka ulama. Perintah tak perintah? Ada siapa sih perintah? Nabi Muhammad. Tojuk jalisul ulama, tojuk sampean sat hojo ka ulama. Tojuk. Ana pakai suara tojuk. Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah. Saungkuna Allah keneka maodi ate semate kala bencahaya ate neka bisa odi gara-gara ilmu, mentada ilmu mate Pak. Al-Imam Ghazali ada dalam kitab Ihya. Orang keneka parlongakan, barang kaulah dengar masuk ke dalam itu orang akan menol dan akan lemes, tak bisa drama. Lapar antara dua bisa ring-ringan bisa ngamuk.
Men orang sampai tak akan sampai seminggu. Kalau ngerti Pak. Makanan tubuh nasi, roti, bercabai roti. Adapun ruh hati nurani, apa jiwa ruh ini, hati ini juga butuh makanan. Apa makanannya? Ilmu. Seminggu tidak diberi ilmu mati. Makanya di dalam Islam itu ada kewajiban untuk sholat Jumat minimal seminggu sekali. Tak bisa kudu saya rajin. Apa rajin bersama tulang? Kodu. Bejo. Iya gua bon rajin bon bukan darat. Bejam sampai jam ya. Bejam. Bocam begitu Pak. Tahu. Tidak Bon. Tahu saya paksa. Andai kan ada orang kok Jumatan seminggu 2 kali tak bisa Pak. Sekali cukup Bon. Tahu namanya. Harus seminggu sekali kan jarang dia. Kenapa ada sholat Jumat diwajibkan? Minimal 1 minggu sekali kita mendengarkan khutbah. Supaya neka kenapa yang diwajibkan orang laki bukan perempuan? Supaya orang laki mari ngeding mulai acara taka binena, acara taka anakna, acara taka taretanna, tak makna, mak gelek khotib acara tanah keneka mak. Beritahu. Hari yang jaga Pak ke masjid khotib naik mimbar. Mati. Nah, kalau hati sudah mati berbahaya, Pak. Nah, makanya Imam Ghazali mereka ada dalam kitab Ihya. Kenapa tuh Imam Ghazali? Dalam apa dia mana? Tubuh. Betul manusia, tubuh manusia mereka mata mereka berdua, Pak. Berdua. Situng saya sebut basirun, mata yang ada di wajah. Areanya mana Pak? Basirun, mata. Yang nomor 2 mata hati. Arwah saya sebut basirotun. Hanya beda tak marbutoh. Apa bedanya? Basirotun mata hati, basirun mata yang di wajah. Mata yang di wajah, mata sebuda emuah keneka bila melak itu hanya melihat apa yang ada di depan. Begitu ada tembok, begitu ada pohon, ada banner, ada elanggon kealengan. Artinya mata ini terbatas. Ketika mata ini terbatas, mata ini tidak bisa menghantarkan kepada Allah. Tak bisa Pak, mata keneka sebuda emuah tak bisa mendepak sampai ke Allah Pak. Pera depak sampai ke alun-alun, ke rumah sakit, ke sekolahan, ke pasar, ke kantor, ke bungko, ke somor, ada mata pun. Tak bisa mendepak ke Allah Pak. Nah, saya kena mata ketika bila melak, bila boleh tembok, kalengan, tangan alekon, habis sudah buntu. Tapi mata hati, pandangannya tidak terbatas. Dan mata hati inilah yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mangkin sampian Bu, nangale gabung bona. Ana apa nangale? Kalengan. Bedo bener. Bedo tembok nangale. Coba sampai betul pakai mata hati. Nangale gabung bona. Nangale. Kada pora. Kakak marah. Kakak sena. Ada lebih ada ahli keuangan. Nah, mata yang ada di wajah mensampian medem atau buta, maka resikonya akan menabrak. Nabrak. Saya tabrak tembok, gedung, beton, tiang, resikonya bocor. Cekat mereka bocor. Buah gedung, ya ima bendun, ima bocor. Atau ke jurang maksimal mate won. Ada won. Selesai urusan. Ya kan? Nah, tapi kalau mata hati saya medem Pak, aduh bahaya Pak. Mata hati saya medem Pak, saya tabrak beneh tembok, tapi apa? Hukum Allah. Saya tabrak syariat Nabi Muhammad.
Resikonya bener bujur cetak pak, tapi neraka jahanam. Maka Pak Odi ada keneka Pak, area penting Pak, dari pentingnya keneka Pak, sampai-sampai Al Imam Ghazali menggambarkan bagaimana pentingnya itu mata hati. Begini, sampai nanti motor, Andi, tadi nih seorang, kalau boleh jemput, main itu masih mau dengan tadi, berat, iya itu nih biasa naik pokoknya, sampai di mana ya? Cocok dia kan demam ya. Oh Pak, ambu dulu. Wang. Nah, dia nak sore ada. Di mana kan ada tahu. Katanya ibu di, wang. Hari itu mana kau tu? Saya kawan dia ada mesti lari budi. Kenal put orangnya. Wang, ikan kaya aku bilang dia nak baru kare. Wang. Di lemari lo berapa ngaji ya? Jadi kawan muda. Tahu tak bertai telepon depan ada, mati lah tahu. Ini lagi coy. Kita apa botin kelbon. Kayak terus berkat Tuhan apa botin. Kerja sama dengan tokang dia. Demam lah. Mata motor. Nah, motor. Ada perumpamaan oleh lupa dulu perumpamaan gitu. Motor itu ada lampu, betul? Lampu sebenarnya motor itu ibarat mata yang ada di wajah. Bisa dipahami? Jadi motor keneka beda lampu. Lampu sebenarnya motor keneka ibarat mata sebenarnya emo. Mata nasi nyetir, senyupir, senompak motor keneka mata nasi nompak keneka. Itu ibarat mata hati. Mata hati. Nah, coba dekik sampean starter motor. Weng. Pakai rak lampunan. Begitu gas, metum sampean. Depan ada Pak. Depan, ke mana? Begini. Ayo, depan ke rangkul. Atau ke sabel, ya kan? Tak lupa. Terak padahal lampuna. Coba mangken lampuna mate. Saya nyupir melak. Debat ada Pak? Debat tekaun launan debat. Itu maksudnya Pak. Sampean teka melak mangken matan sampean Pak. Melak sudah matan sampean. Beri apa? Apa banyak mana? Kajuan bermau oleh melak puna. Pakai rapun matan sampean. Beri kacamata double pun. Tapi menate nama tem. Tak kira depan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekalipun mata buta, tapi mengatena melakun depan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mereka wali raja Pak. Andi karangan benya Pak. Padahal orangnya umur belum tahun buta matanya, tapi mata hatinya hidup. Beliau bisa mengarang kitab. Mungkin saya melak matana, macam kitab tak tahu. Ayo banyak kira macam kitab saya buntul Pak. Macam Quran. Umur 80, umur 50, umur 70 tak bisa ngaji. Padahal mau umurah. Padahal huruf hijaiyah hanya 30. Kita hafal, KPS hafal, hatta sampai miliaran. Hari yang baru saya telopolo sampai karena bebeng tahu, karena berbui tahu kapi. Naik sabun dia tahu sampai. Masa ngaji tidak bisa? Padahal itu mau murah. Ayo coba kita berpikir sekarang. Makanya hati-hati di sini. Pentingnya ilmu. Karena kiai cukup merahnya habis Pak. Kali lopot. Masa lopot ya tak lopot tak guna tak apa. Sampai lopotnya bisa kiai. Habis. Ada Pak. Lepas sabuna. Tapi yang lebih tepat lagi kata Nabi Muhammad, jalisul ulama, toju ka ulama, wazahimuhum birukabikum. Para petoto sampai kata ulama maksud dengan toju ajar, katanya hukum, menekun peraknya bis. Bila berdepan lama intar lagi ay. Kiai tak langkung di artinya karena ke Jakarta. Boleh apa? Muka atuh insyaallah kiai itu kiki manter laris kiai. Boleh tak boleh? Ya. Kiai tak langkung kiai itu kiai.
Pakal aduk pangal kok coba lagi na. Mare tuwur dia na moleh. Habis ya kan? Iki moleh itu, salah. Si kiai na penasaran, apa ya? Buka dukun buka. Barang Maria kiai dulu boleh. Kiai tak minta bersih, tak keng pangat teh. Kau lah tanya mungkin, banyak tak banyak orang Sinyawer? Bodoh tak bodoh? Bodoh apa banyak? Banyak, nyawer. Arwah, artinya tak di ilmu, artinya mate. Nanti kita bahas. Cuma permasalahannya, Pak, gini kan? Sinden atau pendangdut biduan nikah itu merusak akhlak. Sawer bersambian, bojor larang. Kiai sih ngajar anak sambian, tak bojor. Kadung sedang hilang. Mano, tahu nggak mano sambian? Mano, guru, ya Allah, guru bisa cacat. Assalamualaikum, guru tahu Pak? Allah mano, guru bisa cacat. Assalamualaikum, tajwid lopot, huruf lopot. Assalamualaikum, Pancasila, satu, ketuhanan nama ilah. Ada 2 juta. Kiai, assalamualaikum. 1 belum minta 5 job belum kira-kira hari. Ya, kerja dulu ya. Tak serius. Makan. Dulu. Terus. Belajar dulu. Saya apa dia masuk mana lagi? Oke. Oke ya. Intinya Pak Odi ate supaya debat ka Allah. Misalnya ate mate tak debat ka Allah, Pak. Oleh karena itu para ulama menulis sejarah singkat supaya kau lebih sampai berhubungan ke Rasulullah. Apa perlunya hubungan, Pak? Kita ini diberi Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, ini kan luar biasa, Pak. Nabi Adam alaihissalam mereka kan luar dari surga, Pak, hanya karena satu kesalahan. Berapa kesalahan? Situ kesalahan apa? Kan luar dari surga. Lekau lebih sambian merupakan dalam salah. Benar pas minta ke surga bisa masuk kira-kira. Ayo, Nabi Adam bodoh di dalam surga. Bakal luar gara-gara situ kesalahan. Terus kau lebih sambian merupakan dalam salah. Boleh luar suatu, terus masuk bisa kira-kira. Tak masuk akal. Tapi untung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ummatun marhumatun, umat yang disayang, umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berkat Nabi Muhammad, insya Allah kita semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat. Cok amin marolah sampean ingat. Jadi ngaki buat Pak Deki. Wah. Nah, apa sekarang perlunya kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad? Kita lihat. Nabi Adam ketika Pak dokter Pak keluar dari surga, Pak. Mereka 200 tahun. Dalam riwayat 200 tahun tak pernah ngalangi Pak. Todus ke Allah, Pak. Todus ke Allah, Pak. Dengan satu kesalahan 200 tahun tak bengar nabes kalange todus ka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat manusia durjana, manusia durhaka, bermaksiat sampai melihat langit seolah-olah menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar. Ayo punya. Nawer. Orang ajar ya. Kita lihat Nabi Adam tidak berani melihat sujud 40 tahun memohon ampun dan taubat kepada Allah, tapi tidak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tak jawab Pak taubat, Bu. Mikir Nabi Adam, ya Allah, 200 tahun. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan 400 tahun taubatnya Nabi Adam. Akhirnya apa yang terjadi?
Suatu ketika di tengah kebingungan Nabi Adam, kenapa minta jawab sama Allah, ya Allah, sampai sedemikian salahnya, sampai dihukum oleh Allah tidak mendapatkan jawaban sampai ratusan tahun. Akhirnya Nabi Adam enak kasih nama, Pak. Nama ini orang yang kita peringati, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apa yang terjadi di situ? Akhirnya beliau angkat tangan, Allahumma bihaqqi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, illa ghafartali. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Langsung Pak, begitu tawassul dengan nama Nabi Muhammad, langsung mendapatkan jawaban dari Allah dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah bertanya, ya Adam, waman Muhammad. Adam, siapa ruang Muhammad? Saya sebut benar ya Muhammad, siapa ruang ya Adam? Dan ini mau benar tahu nama dia ya Adam. Dikatakan, ya Allah, lama atmamta khalqi, ketika engkau sempurnakan penciptaanku, nadartu fawqal arsy, aku melihat di atas arsy. Begitu sempurna Nabi Adam, dititipkan roh, jadi manusia bisa melak. Pas nabas ke atas, ke arsy, nadartu fawqal arsy, maktubun, di situ tertulis kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda tulisan Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku tahu annahu akramul khalqi, bahwasanya beliau pastilah paling mulianya makhluk. Kenapa? Idgoronta ismahu bi ismik, karena engkau sandingkan namanya dengan namamu. Tidak mungkin kalau tidak mulia nama seorang makhluk bersanding dengan sang Khaliq. Nama makhluk yang diciptakan bersanding dengan sang pencipta. Aku yakin dia pasti orang yang dicinta olehmu ya Allah. Naam ya Adam, tepat benar Adam, tak lopot benar Adam. Laulahu, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtu, aku tidak akan ciptakan engkau, wala khalaqtul jannah, dan aku tidak akan ciptakan yang namanya surga. Artinya Pak, semua ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad diutus untuk kita, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi paling mulianya umat. Alhamdulillah. Tapi saya ingat, untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan kecintaan Allah, Allah ada Pak. Kalau mau cerita Nabi Muhammad ini lancung sempurna Pak. Manusia si sempurna Pak. Khuluqan wa khalqan. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Maka pujian manusia sudah tidak berarti lagi Pak. Karena Allah sudah memuji langsung dalam Al-Quran. Bagaimana Allah sang pencipta memuji daripada Nabi Muhammad, lalu ada manusia mengatakan Nabi Muhammad tidak boleh dipuji. Tidak boleh, saya bilang tidak boleh. Al-Quran, Allah memuji, sang pencipta memuji. Lalu bagaimana kita tidak boleh memuji? Kita kadang-kadang melihat orang tampan kita puji, melihat orang alim kita puji, melihat orang yang main bala bagus kita puji, orang yang suaranya bagus kita puji. Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh dipuji? Manusia sempurna, bahkan khalqan, penciptaannya, selain beliau tampan, kulitnya mulus dan lain sebagainya, kotoran sempurna Pak. Tahu kotoran sampean? Apa maturna kotoran? Sampai ayo, jangan yang ngeduh udah sampean. Gimana? Ngenge. Masa lu sama dulu ngenge? Ayo, ini majelis kuliah nih, Pak bahasa. Kau udah kalau bon, ini kau udah kaya, ada boleh bon. Oh, lah boleh sih, lo sudah tahu kita. Ayo, tak kau bon kau lo, bon kaya bon. Kau udah tahu kucing sampai ini kita ya. Rasulullah keneka Pak Bu, Rasulullah keneka bila aku ada, bila aku pada keneka Pak. Pluk, keneka pada pluk ya. Keneka boleh keneka. Pluk keneka Pak. Ekakan masuk bumi. Ekakan, pluk enak. Sehingga tidak ada satupun manusia di atas bumi, baik itu keluarga atau sahabatnya, yang pernah melihat kotoran Nabi Muhammad mereka sombong. Tidak ada. Kenapa? Ditelan oleh bumi.
ibtala'ul ard, ditelan oleh bumi situ. Nah, bekas seekakan musuh bumi keneka, misalnya area belum masuk elak, area bekas apa? Bekas seria pak lebih room dari minyak misi. Allahumma sholli ala Muhammad. Arwah kotoran pak lebih room dari minyak misi. Ini kesapian belum. Ayo, mikir lampai lakan bumi pak. Rangka saya dengan luar boleh gitu. Bumi tidak sudi menelan yang bener bongkaran akan tidak usah. Kalau kita lihat sempurna lah. Maaf, apa adanya mana? Aing semeh. Pernah Nabi satu ketika tidur di rumah salah satu istrinya pak. Salah satu berarti banyak. Bu, bini Rasulullah banyak. Jadi lagi. Mentro sampian lakena norok kalampan Rasulullah palake boleh. Kabine. Ini sangat aja loh, perhatian apa enggak? Oh perhatian, tak ada itu nggak tuh tidak. Benar kan? Setuju? Oh kenapa setuju? Jadi ada perang Mahabharata ya. Tenang, orang kakek lakukan. Sejarah, bukan sejarah, survei membuktikan 80% berdasarkan penelitian mangken orang laki takut kabine. Berak menjadi sangar, kapasar takut teret musuh bini ada boleh. Takut. Padahal menajam bos sampai musuh bini sampai si menang lah. Sampai abine boleh nangis di sampai enggak. Sampai bila kalau ambu alasan lecek kabine. Takut kabine. Tenang. Ada bukti. Ayo sampai dengar pertakuan. Kalau nggak jawab, macam bung, ada apa dia? Takuan bu, coba boleh. Ayo, mobil ini bunga alam. Maka lebih punya begini, bunga alam lebih punya ini. Siapa kakek takut, apa kajian takut, apa sabunnya? Ayo, bu, sampai dengar nanti sarung alakenan. Dengar, nanti kaos alakenan. Dengar, sampai dengar nanti dasar alakenan. Ngalah kok, apaan? Oh, aku lihat dulu kalau minum. Nah, situng cokop kiba, situng beke rasa empat lebih nyaman pak daripada empat ada rasa kagak pak. Tak kabur, tak katanya mau kayak duit jualan sampai ini. Situng beke rambut pada pak. InsyaAllah semuanya diharmoniskan oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberi keturunan yang soleh-soleh, amin. Nah, Nabi kena tendung ke salah situ buka bine malam juga cucu kamu zaman lambu ada toilet bu, bener-bener makin ada toilet, padahal sampai sokor butuh punya minta alake, tengah susah, tak boleh. Ciri-ciri wanita penghuni neraka dikatakan yang takallafat zaujaha, semaksa kalakena malayutik selakena tak mampu. Senang. Mampu ngacik berumah ke arwah, masuk lakuna boleh kopi, masuk aku dalam ini boleh arwah, lagi hanya ke arwah, belum ada toka arwah, terus senang. Seampu ngacik kalakena katonon satu dia malah senang. Orang bineka bilang ngamuk pak, pucuk laben pun. Bila mau cak pokok nah, sudah. Parjoma, tak kira masuk sampai nasihat, tak kiai tak kira. Kiai ceramah paling lancung saja, paling lancung. Naik, keluarin telur malam tak buang bu. Ada assalamualaikum, ada mukaddimah, ada penutupan, terus ngajepek tak mari-mari. Laki-laki itu takut ngajepek. Cinta kelar. Wah, enak. Oleh dosa. Sebab paling bina ni kami ni. Ada Nabi satu. Ayyumam ro'atin qalat li zawjiha, orang bina siapa boy sing ngocak kalakena, aduh kak buat naria kak
masa kayak dulu manono kak, dia sakit, akhirnya kak sakit ya kak. Mulai budak laki yang songkok kak, sampai makin tak pernah masalah sekali. Loh, man gue ada orang gini ngucap gini kak, gue tak pernah masalah kok sekali bu kak. Masuk sama lo kak, dari mulai pernikahan sampai sekarang kak, ya Allah kak, sampai anak banyak kak. Arwah amal lakatonon satejo. Arte bu, anak pamit katonon sebab lecek. Benar tak pernah masa nengkat, apa kelma lolo kak anak napa empat. Arwah oleh na seneng apa tengko teman. Yo, saya nggak tahu deh. Bisa. Orang bini wajib hormat, makul je orang lah. Lakena. Sampai tak bisa entar kakak bah. Sekebetul, gue laki na sampean. Mulai dari anakku sambut kasih air putih. Soroknya cuy, susu, kopi. Soroknya salaman dengan penuh takjil siang panangan. Apa mulai saya celeng-celeng? Arwah pada mosonium hajar aswad pahala. Ya. Tak usah nyari hajar aswad jauh dulu tadi kesini sampean. Kayak insya Allah mantul daripada Pak Rabi. Ada terang ada kemari ya gitu. Buru-buru ada kemari ya. Sene kibot sene. Mari kene kah? Mari Nabi akemne esabok kendi. Ada orang lihat tambok kendi ala kendi. Apa kendi gitu. Jadi akemne esabok. Nabi telu lanjut. Tak habis gini nak ke pelka. Kalau ada kan? Pelka. Akhirnya nyari sudah nyari waktu malam. Boleh nanti tengok. Boleh sena. Yang ini kan nanti boleh sena. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh itu lebih cepat paham. Iya nombak. Kelak. Mie nyaman. Tak kerasa sakit di pada ada. Semua. Lu boleh. Kalau aku na Rasulullah jaga. Gue nak kenikah. Ini kosong jangan. Ya jangan orang dia pas ngolok. Hari ada main ada. Aduh ya Rasulullah satu orang anak malam abdi aja ke pelkak. Terus dia no. Terus dia nyaman tempat ada. Tak berasa. Nesa Rasulullah. Kenapa? Harus kemenanganku. Nyaman. Bu, ambil lagi nasi. Nyaman apa baik? Cek seram bui, minta aku saja buat saya. Sempurna, manusia yang luar biasa. Maka orang yang sehat tidak mungkin tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau ada yang tidak cinta, berarti dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kita melihat manusia yang cantik, yang tampan, terropak, senang pak. Apalagi Rasul yang ketampanannya yang luar biasa meliputi separuh dari dunia ini, luar biasa Nabi Muhammad. Tapi di sini jangan terlena dengan cerita Nabi, kita ambil poinnya dulu di sini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul kabul Muhammad kasatuju umat, kabul kasatuju Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian semua cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Muhammad. Mensampian satu je cinta ke Allah, norok ke abdina. Tapi saya mau tanya sekarang, Bu, cinta ke Allah? Jawab. Bu, cinta ke Allah? Kurang kompak. Cinta ke Allah? Yakin? Pak, cinta dengan Allah? Syaratnya apa? Norok Nabi Muhammad. Kalau ada manusia yang mengatakan saya cinta kepada Allah, 1000 kali dia katakan, 1000 kali aku yang ucap cinta Allah, tapi tidak ikut Nabi Muhammad, dusta, bohong. Cintanya cinta palsu. Kalau kita sudah ikut Nabi Muhammad, mengkau berdasarkan norok dalam Nabi Muhammad, apa dengan Allah? Yuhibbukumullah, kau akan dicinta oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mau mendapatkan ampunan Allah, harus ikut Nabi Muhammad. Ayo, kalau tanya makan sekarang,
Angkat tangan. Siapa setan di dosa? Aku tidak malu sampai negara. Kau tidak bisa lucu padahal. Benar mah? Ayo, sampai dosa. Benar. Sobu. Nah, berarti kalau kita punya dosa, kepada siapa kita mohon ampun? Allah. Allah akan berikan ampunan kepada kita, dihapus semua dosa kita dengan syarat satu. Apa itu? Ikut Nabi. Pertanyaan, sudahkah ikut Nabi Muhammad? Ayo, kalau tanya sekarang, Bu, ada poin apa? Sajam ya. Sajam datang kan? Oh, enggak, sajam. Kalau setengah 10, mungkin setengah 11. Oh, terakhir mereka. Kalau tanya. Oh, sampai terus tak tanggung jawab. Dia kan panitia terus lagi. Akhirnya pada kita kan tanggung jawab. Kalau tanya, ayo, sudahkah kita ikut Nabi Muhammad? Belum. Nah, kalau belum ikut Nabi Muhammad, bisa dapat ampunan? Harus ikut Nabi. Oleh karena itu, ayo ikuti perintah Nabi, jauh yang dilarang oleh Nabi. Nah, sebab di dunia ini jalan ada dua, ada jalan Allah, ada jalan setan. Singkat saja, dikit menunjuk boleh, jelas musuh kalau dikit. Gila kalau enggak, ya kan? Cekap biaki, kan? Mentero aja boleh, terkabut tuh kata lango. Bu, banyak tak banyak sema budu besar. Banyak tak banyak, mau renga. Pak, beda tak beda Pak sema budu besar. Dosa bu, dosa haram. Bukan sekedar haram, tapi bisa menggugurkan amal ibadah. Demi Allah, hati-hati. Nabi sudah mengingatkan, nanti di akhir zaman akan datang kepada umatku yang dia tidak peduli dari mana arahnya harta. Mau hasil judi, mau hasil korupsi, mau hasil maling, mau hasil riba, yang penting kaya. Dengan di motor, di mobil, andi mungo, andi emas, tapi hasil kamu besar haram. Dan demi Allah, ketika orang itu berlaku haram, dosanya, kata Nabi Muhammad, orang sema bulu pese atau senang kapese bulu arwah dusana pada moso anak zina moso ibu kandung natiri. Ya, jaga tepat. Bahkan orang yang makan barang haram dari hasil riba, maling, korupsi dan lain sebagainya, judi, maka demi Allah sholatnya semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baju yang dipakai selama menempel dari barang haram, selama dipakai semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aulami. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka jahanamlah yang berhak untuk dirinya. Ingat, gelap boleh tak boleh senyawer? Pak, boleh tak boleh senyawer? Boleh. Sobung, sobung sangat. Alhamdulillah, nyabu boleh. Sobung, oh, masya Allah. Judi sobung, sobung, ngenom sobung, Ampon sobung, hah? ampon sobung, Ampon sobung. Sengat. Area sobung ngongkon apa sobung sinako? ampon sobung, ampon sobung. Ya, hati-hati. Senyawer, sejudi, siapa boleh? Sengenom, sengat hati-hati. Ini kita punya negara sekarang darurat narkoba. Mode, bahkan orang biasa sampai pejabat rata-rata mereka sekarang mabuk kena sabu. Bon, kalau tanya boleh, ada yang sobung kapi, saya bahas bon. Kalau nggak sampian, bon, kalau tanya makai, beda tak beda, tokang seher. Beda tak beda tukang seher? Beda. Itu mau ini.
Hati-hati. Sihir itu jalannya setan. Hati-hati. Sihir bukan sekedar haram. Sihir bukan sekedar dosa, tapi sihir bisa menyebabkan orangnya murtad keluar dari Islam. Karena itu perbuatan syirik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakinna syayatin, akan tetapi setan-setan itulah kafaru, yang mereka kafir, yang mereka ingkar. Yu'allimuna nasa sihra, mereka yang mengajarkan ilmu sihir. Berarti ilmu sihir dari siapa? Setan. Cukupnya kan yang setan. Dari siapa? Setan. Bisa menyebabkan orangnya murtad. Ada itu. Kamu udah tak pernah anak kau seher, tak pernah nyeher. Kayak gue depan lu minta tolong ke tukang seher pada. Tunggu nak, hari yang minta laris-laris, yang minta laris orang aja tak tukang seher. Tolong, saya. Jangan sekali-sekali Anda, karena Nabi yang mengatakan la yadkhul jannah, tak masuk ke surga musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan perbuatan tukang sihir. Hei para penyihir, menggoda. Hei para penyihir, bertaubat kau kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kau datang kepadamu. Demi Allah, kau sihir tetanggamu, kau sihir saudaramu, kau sihir teman-temanmu. Demi Allah, dia hanya sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia dibuat mati. Tapi kau yang menyihir, demi Allah, kau tidak taubat, neraka jahanam menunggumu selama-lamanya. Hati di sini, jadi ngakibat tepat. Jangan sampai datang ke tukang sihir. Jauhi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah murka, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan kita hadir maulid untuk bisa menyontoh Nabi kita Muhammad SAW. Kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita sudah ikut Nabi Muhammad, insyaallah yuhibbukumullah, kita akan dicinta oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, kita semua insyaallah akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jelas Pak Bu? Jelas. Jadi pentingnya maulid di sini, duduk di sini pengajian adalah dalam rangka untuk maudi alhamdulillah. Oh, satu lebih pun sudah betong tangan tos neser ya kan bon. Sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua, sekali lagi kita mohon kepada Allah, sebagaimana Nabi Adam mengangkat tangan mengatakan bihaqqi Muhammad, langsung diampunkan oleh Allah. Sekarang kita angkat tangan kita, Allahumma bihaqqi Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, ya Allah, jangan engkau tinggalkan kami dari majlis ini, melainkan engkau ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Kami banyak hajat, kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang banyak hutang lunaskan, ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harmoniskan rumah tangga kami, ya Allah. Berikan kami keturunan yang soleh soleha. Adapun yang belum menikah, ya Allah, segera untuk mendapatkan jodohnya yang soleh soleha, yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jagalah keturunan kami dari segala macam musibah, bala, maksiat, narkoba, bencana dan lain sebagainya, ya Allah. Dan yang terpenting, ketika kau cabut nyawa kami, kau matikan kami, jadikan kami semua ini, ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu, kita minta doa kepada salah satu guru atau kiai kita.
في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين وصل وسلم على محمد في النبيين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وحسائن العلوم الإشفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه عدد ما خلقت ورزقت وحييت ومددت وسلم تسليما كثيرا والحمد للعالمين. يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.